Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, karunia, kelapangan, kemudahan dan maunah yang Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali hadir di rumah Allah ini dan kita sudah menunaikan pula solat subuh. Semoga solat kita, segala amaliyah dan ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, salawat dan salam tertuju dan teruntuk pula buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati tentunya Bapak Ketua Masjid kita dan seluruh jajaran pengurus. Kemudian yang mulia Bapak dan Ibu-ibu serta seluruh jemaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kita kali ini, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam kemudahannya, bertemu dalam satu kajian, yaitu kajian yang berkaitan penguatan pemahaman, penguatan rasa cinta kita kepada Allah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah, untuk mengisi waktu kita dengan kegiatan tausiah kita pada subuh kali ini, tema kita berkaitan dengan memaknai pergantian tahun dalam kehidupan kita. Tentu kita sudah maklum, hari ini kita sudah berada pada bilangan keempat ya, dari bulan Muharram. Dan bulan Muharram sebagaimana kita ketahui adalah bulan pertama dalam urutan kalender Hijriah. Sehingga kita sering menyebut ini adalah bulan sebagai pergantian tahun, bulan pertama dalam tahun baru Islam. Pada subuh kali ini kita ingin mengkaji dan membahas sejauh yang kita ketahui Bapak Ibu tentang hal-hal yang berkaitan dengan tahun baru Islam, yang tentu tujuannya tiada lain adalah supaya kita lebih mengerti tentang agama kita, supaya kita lebih menguat rasa cinta kita kepada agama kita ini. Bapak Ibu berhadir, kita akan menyampaikan beberapa dalil sebagai pegangan dalam kajian kita, baik itu dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah. Pertama, kita akan mengukakan dalil surat Ali Imran ayat 190. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam, sungguh itu adalah tanda-tanda kemahabesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Artinya secara tidak langsung kita disuruh untuk memikirkan sebuah fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Dalil yang kedua adalah yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri masing-masing kita ini melihat yang sudah lalu untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah memberitakan apa yang kamu perbuat. Ya, jadi dua perintah Allah yang berulang dalam ayat ini Bapak Ibu. Nanti kita lihat apa rahasianya dalam pendekatan tafsir. Yang ketiga dalil itu adalah surat At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang yang beriman, orang yang hijrah, dan orang-orang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka, kedudukan mereka itu lebih tinggi di sisi Allah. Tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah. Dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Itu di antara dalil Al-Quran dari banyak yang akan nanti kita tambahkan. Kemudian dalil hadis adalah hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Artinya sahabat mendengar Rasulullah SAW melafazkan itu. Itu adalah ketika Umar bin Khattab mengatakan, Sami'tu Rasulullah yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah itu berucap, kata Umar bin Khattab. Apa itu ucapannya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, fahijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahajaran ila ma hajara ilaih. Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah berucap. Jadi Umar bin Khattab itu ada bersama Rasulullah ketika itu, dan dia dengar Nabi mengucapkan, segala amal itu dimulai dengan niat. Dan segala amal itu tergantung kepada apa yang kita niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan membalasinya. Dan siapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan itu. Dan siapa yang hijrah untuk mendapatkan perempuan, dia akan dapat menikahinya. Jadi seseorang itu hijrah tergantung kepada apa dia hijrah. Kita akan mengungkapkan asbabul urud, sebab-sebab peristiwa-peristiwa yang terjadi mengiringi ucapan Rasulullah ini. Bapak Ibu meradik, banyak dalil nanti akan kita keluarkan untuk mendukung kajian kita ini. Pagi ini sebagaimana kita sebutkan, tema kita berkaitan dengan peringatan Tahun Baru Islam. Sering kita agak berdebat sedikit untuk apa kita peringati. Saya hanya menyampaikan kemarin dalam tausiah, maksud peringatan itu mengingat-ingat supaya kita jangan lupa. Tidak lebih pada itu Bapak Ibu. Mengingat jangan sampai lupa. Apa yang perlu kita ingat? Apa yang perlu kita ingat di sini adalah berkaitan dengan sebuah penggalan sejarah penting dalam perjalanan agama Islam. Nah, oleh sebab itu, melihat dan menyikapi kegiatan-kegiatan seperti ini, dalam menyikapi pergantian tahun, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai butir, khusus untuk kegiatan ini. Yang pertama itu adalah bahwa kegiatan ini, peringatanlah apalah namanya, itu sangat erat berkaitan dengan pentingnya kita umat Islam itu peduli kepada sejarah. Sesuatu yang terjadi dalam perjalanan agama kita. Ya, dakwah Rasulullah yang luar biasa itu kita harus mengerti. Hari ini Bapak Ibu, kita hanya menikmati buah yang sudah masak dan manis. Tapi untuk sampai seperti apa yang kita rasakan, kita nikmati seperti ini, sejarahnya sangat luar biasa pahitnya. Yang getir para nabi dan sahabat itu. Ya, berurai air mata, mengorbankan fisik dan psikis untuk menjaga kalimat la ilaha illallah itu yang hari ini kita ucapkan dengan mudah, bahkan ada yang tidak mau mengucapkannya. Ya kan? Jadi salah satu pengajaran pertama itu adalah begitu pentingnya bagi kita mengenali sebuah sejarah. Kalau kita melihat dan baca Al-Quran dengan baik, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi dalam Al-Quran banyak diungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang harus menjadi perenungan kita. Silakan baca Bapak Ibu. Maka salah satu dari sebutan fungsi Al-Quran disebut Al-Qasas. Qasas itu artinya apa itu? Kisah-kisah. Tapi kisah-kisah ini bukan kisah-kisah mitos, kisah-kisah yang benar.
Jangan kita samakan pemberitaan seperti mitos di zaman-zaman dulu Yunani kuno. Enggak. Ini Al-Qasas itu kisah-kisah yang benar, yang bisa dibuktikan. Dan Allah tinggalkan bukti-buktinya. Ada betul nama satu ayat, satu surat dalam Al-Quran namanya Al-Qasas. Tiada lain tujuannya apa? Supaya kita umat Islam ini lebih dekat dengan sejarah Islam itu sendiri. Karena begini Bapak Ibu, jika seseorang tidak mengetahui asal bagaimana perjalanan kehidupannya, contoh seorang anak, kenapa anak itu bisa durhaka kepada orang tuanya? Salah satu faktornya orang tua tidak pernah atau tidak menjelaskan bagaimana perjalanan sulit dirinya untuk bisa sampai kepada saat ini. Jadi kita orang tua perlu menyampaikan, bukan bermaksud menakut-nakuti, menyampaikan beginilah sejarah kami, beginilah sejarah keluarga kita, kakekmu segala macam, supaya ada tumbuh rasa cinta. Tapi kalau kita melihat yang dirasakan cuman hari ini, maka banyak muncul maling kundang. Saya sedih Bapak Ibu. Kebiasaan saya Bapak Ibu, kalau pergi kemana-mana, setiap ada monumen saya akan berhenti. Saya lihat apa ini. Ya kan? Apa yang ada di sini supaya hati kita tuh terenyuh. Supaya rasa cinta kita muncul. Saya pernah menemukan karena wirid malam itu di bundaran kita itu di Simpang Haru itu ada apa Bapak Ibu? Sebentuk bangunan monumen ya. Karena sudah malam saya pulang lewat pakai motor, ada saja yang dengan enaknya, tentu laki-laki tidak perempuan ini, buang air kecil menghadap ke sana. Dikencingin itu. Kita mau menegur takut, kau takut dapat toko, namanya godok batang kain awak badan ketek kan, nak tertegur. Tapi hati ini merintih, kenapa? Begitu teganya dia berbuang air kecil menghadap ke sana. Padahal di situ ada relief, ada tulisan gambar-gambar yang menggambarkan ada sebuah catatan sejarah. Begitu besarnya perjuangan masyarakat Kota Padang. Saya termasuk kalau ngasih kuliah Pak Prof, itu saya tanya, kamu pernah enggak ke Simpang Tinju? Pernah Ustaz, apa yang kamu lihat di sana? Ada tinju yang besar. Pertanyaannya itu tinju apa itu? Ada bisa jawab. Ya kan? Kita pun kira tinju siapa tuh Bapak Ibu? Tinju yang dibikin sebagai sebuah monumen bahwa terjadi sebuah tragedi besar, perjuangan besar, wali kota pertama Kota Padang. Siapa namanya Bu? Siapa namanya Bu? Bagindo Haji kan. 5% cuma kita yang jawab Pak. Di mana rumahnya itu Bapak Ibu? Ala lupa itu pertanyaan. Saya kalau pergi ada acara di hotel ZHM, saya selalu melihat ke bawah Pak. Apa yang saya lihat? Itu ada negor. Ini sering-sering melihat ke apa? Di bawahnya itu ada rumah, itulah dia rumah wali kita pertama. Jangan cuma tidur-tidur saja, kalau terlihat ke bawah itu. Itu rumah pertama wali kota kita pertama. Kita lewat di sana. Jadi sejarah itu penting Bapak Ibu. Lebih-lebih lagi kita umat Islam supaya tumbuh rasa cinta kita kepada agama kita. Kita harus mengikuti perjalanan sejarah agama kita itu sendiri. Penggalan-penggalan perjalanan sejarah kita, Nabi kita dengan sahabat itu harus kita kenal. Dan itu dalam Al-Quran dinukilkan pada ayat-ayat. Salah satunya berkaitan dengan apa yang dialami oleh Nabi dalam perjalanan hijrah ini. Saya bacakan salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran yang menukilkan tentang pahitnya kondisi yang dialami oleh Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya tahu enggak kita Bapak Ibu? Yang kami jadikan di depan dan belakang mereka itu penghalang. Ya, sehingga mereka tidak dapat melihat. Kira-kira ini berkaitan dengan apa itu Bapak Ibu? Jangan salah guna ayat ini. Waktu kami kecil-kecil dulu ada apa-apa, simpan seketik kau di. Apa kongku? Iko kau dibaca. Iko kalau tak sasa, baca iko bisa mailang awak. Kami jadikan di depan dan belakang kamu penghalang dan nampak ada orang lain. Itu dan salah itu Bapak. Ya kan? Apa maksudnya kami jadikan? Itu penggalan ayat yang menjelaskan bagaimana Nabi sedang dikepung di malam sebelum mau hijrah itu.
Kan itu kan. Mau dikepung, mau dibunuh. Dikepung dan mau dibunuh. Keluar ini sudah berbaris. Nabi bersahabat bersama ketika itu dengan ada Abu Bakar, ada pemuda namanya itu Ali bin Abi Thalib. Bagaimana keluar ini? Tidak bisa. Kalau keluar nyawa berada dalam kondisi yang genting. Wa ja'alna min baini ahdihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ushanahu fahum la yubsirun. Allah melindungi Nabi. Kami jadikan di depan dan belakang orang banyak itu penghalang sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keluar saja Nabi. Nabi lewat saja. Kuasa Allah Nabi selamat. Iya kan? Jadi kalau ada dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang bisa kita lihat sebagai penggalan-penggalan peristiwa hijrah Nabi. Dalam perjalanan itu dikejar pula belakang, mampirlah Nabi dengan Abu Bakar di satu gua namanya gua apa Ibu? Pokoknya gua Ustaz. Gua Sur ya. Gua Sur atau gua Hira namanya? Kalau gua Hira itu tempat Nabi menerima wahyu. Mampir di sana di apa yang sangat kecil. Ketika itu bergetar jiwanya siapa? Bergetar jiwa Abu Bakar. Nabi diamkan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan khawatir. Allah bersama kita kata Nabi. Diam jiwa Abu Bakar. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu ada menukilkan perjalanan-perjalanan tentang hijrah Nabi. Itulah gunanya kita melakukan kegiatan yang seperti ini. Supaya kembali teringat betapa besarnya peristiwa itu. Tentu ada juga yang bertanya, kenapa penanggalan kalender Hijri itu diambil dari peristiwa hijrah? Kan masih banyak momen-momen lain, kelahiran Nabi, wafat Nabi. Tapi kenapa ini diambil? Tentu ada pertimbangannya bagi sahabat yang mengusul. Salah satunya begitu besar pengaruhnya ya hijrah itu dalam perubahan yang terjadi. Hijrah dari Makkah ke Madinah itu bukan hal yang mudah. Jangan kita bayangkan seperti ini Bapak Ibu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau tidaklah karena perintah Allah, aku tidak sanggup meninggalkan Makkah ini. Kampung adalah hijrah itu bukan apa, harta ditinggalkan, keluarga ada yang tidak mau ikut ditinggalkan, berurai air mata. Terkesan dan terasa betul begitu mendalam di mata para muhajirin itu. Itu ajalah itu yang paling banyak diingat sekali. Bukan kelahiran dan kematian Nabi tidak diingat, tapi kesan yang satu ini luar biasa. Kita sahabat catat ini. Pengajaran sejarah. Melalui kegiatan kita ini, Bapak Ibu, kita juga harus menekankan. Jangan kita terpengaruh oleh propaganda mengatakan bahwa Muhammad itu hijrah karena takut. Tidak. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu hijrah bukan karena takut. Pertama karena perintah Allah. Yang kedua, Nabi punya pikiran yang jauh ke depan, visioner. Nabi itu visioner, punya pandangan jauh ke depan. Kalau bertahan juga di sini sulit untuk berubah, maka untuk berubah itu tinggalkan kampung, pergi keluar, bergabung dengan orang lain. Betul kan? Jadi itu katanya Ali Syariati, salah seorang pemikir luar negeri itu mengatakan Nabi itu hijrah karena Nabi punya pikiran jauh ke depan. Kaumnya itu harus dilindungi, umatnya harus dilindungi, harus bawa keluar. Dilihatkan sesuatu yang baru. Karena kita ini kalau tidak bergabung dengan orang lain, tidak pernah keluar, maka kita tidak akan pernah maju. Maka apapun, kalau kita ingin maju, harus melihat keluar. Harus kita bergabung keluar. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran ketiga di sini adalah momen hijrah itu adalah momen uji keimanan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi Nabi dan sahabat itu diuji betul keimanannya. Dalam masa-masa sulit itu diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu beradir, tentu kajian tentang ini cukup panjang. Maka oleh itu kita mungkin lebih memberikan waktu yang banyak untuk membaca buku-buku sejarah Islam, sejarah perjuangan Nabi itu. Dan tentunya kalau bisa di masjid-masjid ada pustaka-pustaka mini yang menyimpan berbagai buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Kita menumbuhkan kembali budaya berliterasi, namanya budaya membaca, budaya bersurah. Jadi kalau bisa ke depannya Bapak Ibu ada kegiatan ini kita tambahkan sedikit. Umpamanya lomba membaca tentang sejarah Nabi, nanti kita lombakan. Siapa bisa paham kita apresiasi.
ya, supaya tumbuh kembali kebiasaan membaca. Bapak Ibu beradir, apa yang kita di luar sejarah yang kita kemukakan tadi, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perubahan waktu yang terjadi? Tadi kita katakan dalam ayat itu bahwasanya pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kemahabesaran Allah. Untuk kita fikirkan, ya, untuk kita renungkan dan kita fikirkan. Maka dengan pergantian waktu yang terjadi ini, memang ini adalah momen bagi kita untuk berpikir. Apa yang perlu kita fikirkan? Pertama, berkaitan dengan teologisnya. Apa itu? Ketauhidan kita. Bahwa Allah lah yang menentukan dan menetapkan ini. Ya, yang menentukan dan menetapkan ini. Apa yang terjadi dalam fenomena alam ini, hati kita pertama sekali harus kita sangkutkan kepada Allah. Ini adalah ketentuan kehendak dari Allah. Nah, kemana-kemana hati kita. Yang kedua, pergantian waktu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah peringatan bagi kita akan perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu beradir, tanpa terasa hari ini dalam kehidupan kita akan bergulir begitu. Ya Bapak Ibu, dalam surah Al-Imran 140 Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal ayamu nudawiluha bainas. Hari itu akan kami pergantikan di antara kita manusia. Ya nak? Dari mana posisi kita ini Bapak Ibu? Masih ada aja kita kan ini panggil abang dia kan. Ada yang tidak bara orang, tapi rata-rata awak dah dipanggil oma dan opa. Artinya masanya sudah muncul. Sudah berganti masa kita. Dulu kita dipanggil, kelihatan betul perubahan kita muda dari anak segala macam. Tapi hari ini sudah digantikan oleh generasi baru. Ya, kita sudah generasi opa, sudah generasi oma hari ini sebagai besar. Kami pergantikan kita Allah. Dan kita jangan lupa, dalam pergantian waktu itu ada salah satu rahmat Allah kepada kita, rezeki Allah berikan kepada kita namanya umur. Apa itu umur? Umur adalah waktu yang Allah berikan melekat dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Yang nanti umur itu akan sampai ke batas akhir perjalanannya, namanya ajal. Ajal dan umur itu Allah yang punya kuasa. Yang penting bagi kita memanai Bapak Ibu hakikat umur dalam hidup. Umur itu salah satu rezeki dari Allah kepada kita. Karena salah satu rezeki dan rahmat Allah kepada kita, maka itu termasuk salah satu yang akan ditanya kepada kita nanti. Maka suatu ketika Rasulullah pernah bersabda yang artinya, ya, tidak akan beranjak tumin anak Adam dari sisi Tuhannya dari kiamat hingga ditanya 5 perkara. 5 apa itu? Pertama, an umrihi, tentang umurnya. Jadi umur awak kok ditanya masuk rumah. Jangan kita pakai-pakai saja, kita habis-habis saja. Tentang apa? Tentang kemana dia gunakan umur itu. Umur 1 tahun, 2 tahun sampai umur sekarang. Bertambah terus umur kita. Ternyata itu ada rezeki dari Allah dan itu akan ditanya. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang terjadi dalam umur kita? Kita bertanggungjawabkan. Kemana saja dan apa kita perbuat dalam umur yang ada itu, kata Rasulullah. Ya kan? Maka oleh sebab itu artinya apa? Secara tidak langsung dengan perjalanan umur kita itu, kita harus selalu mengoreksinya. Ya. Kadang-kala Bapak Ibu, kita dengan semakin bertambah umur, semakin membubung perasaan, semakin terasa senior. Kalau di Andaleko, Ambon yang paling tua. Kan itu banyak kita merasa yang paling seni. Tapi semakin senior kita, sesungguhnya semakin menipis kuota kehidupan. Maka dengan perjalanan umur itu, hendaklah kita melakukan introspeksi diri kita, Bapak Ibu. Kita dalam hidup ini, Bapak Ibu, tidak ubahnya seperti air yang mengalir. Itu kan ada batang kuranji, ada hulu, ada muara. Hidup kita tidak ubahnya seperti itu. Perjalanan hidup itu adalah air yang mengalir dari hulu ke muara. Suatu saat umur kita, perjalanan hidupnya akan sampai ke muara. Dan menjelang atau sudah sampai ke muara, air itu tidak bisa lagi bisa kita bawa ke balik ke atas.
umur dah berjalan sekian tahun, lai bisa kita balikan kita serupa semula balik apa ibu? Ha? Lai bisa apa ibu? Lampir tiba ke muaro, adi bau iduk ke balik serupa pertama. Dibalikan ke ulu balik. Adakah mungkin tu? Tidak. Jadi kalau betul nikmati sajalah sekarang apa yang terjadi pada diri kita. Jadi pasokan juga lai bagi orang hendak karisia itu hendak mungkin menjadi jadi pasokannya lai. Kalau lah tiba masuknya mereka ya sudah. Berarti hidup kita sudah semakin dekat ke muara. Jangan habis waktu kita untuk memodifikasi nan koha. Nah, bagus. Ada orang lah buat 65 mu. bawa operasi plastik tu lah. Lah bentuk plastik semua tu jadinya lah. Dia tu nama dia tu bapasoan ayen nalah hampir tiba di muaro tu bat ditarik ulang ke ulu. Biarkan sajalah dia berjalan apa adanya lagi. Ya nak bu? Ibu kau generasinya generasi aku. Mau yakin kau kalau ibu kau generasinya generasi V. Generasi itu generasi V itu generasi FIFA ya bu. Dia tahu ibu FIFA. Pada FIFA dia tahu. Lah tak takut nak buat tu berarti umur ibu lah dah 65 kata. Kenapa? Apa-apa dia tahu minyaknya generasinya tanco ba. Pak. Wasuruan tanco ke mapain apa? Berarti lah 60 kata semua kita. Generasi itu jangan paksa lagi. Yang nampak ini kembali ke hulu. Tapi yang perlu kita kembali ke hulu apa? Yang di dalam jiwa dan hati dan roha. Kalau itu yo balik ke hulu tu. Balik ke pangkal. Artinya apa itu Bapak Ibu? Dengan perjalanan umur kita walaupun sudah panjang, perintah Allah kepada kita itu apa? Kembalilah kamu ke hulumu. Kembalilah kamu ke asalmu, ke fitrahmu. Mungkin dalam perjalanan hidup yang panjang, air yang mengalir itu banyak noda-noda, banyak kotoran yang terbawa. Namanya saya air mengalir apa Ibu? Leka mungkin berasia sudah datang air itu Pak. Yakin apa Ibu? Mengalir air dari hulu Kuranji itu sampai ke muaronya, berasia sayanya dari nan tabawa dia. Yakin apa Ibu? Nado tabawa di dalam tu. Banyak. Itulah diri kita ini. Itu yang terjadi pada jiwa kita dalam umur yang berjalan itu. Banyak hadasnya ni Bapak Ibu. Kalau hadas luar ni mandi 3 kali sehari sudah selesai. Pakai minyak senyonyong segitu. Lalu itu bubuk minyak senyonyong kau. Minyak senyonyong kau tak bermerek, cuma berbaun. Tak tahu Ibu dah. Berarti muda Ibu tu. Betul. Tapi kalau hadas batin, hadas jiwa, hadas rohani, Allah perintahkan kembalilah kepada asalmu, ke fitrahmu. Apa itu? Taubat. Jadi yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita bawa kembali ke asalnya, ke hulunya adalah jiwa ini. Rohani ini. Bawalah dia kembali kepada asalnya. Artinya, disitulah Allah banyak memerintahkan kepada kita perintah untuk kembali. Namanya taubat. Betul tak Ibu? Apa arti taubat itu? Taubat itu apa ya tubuh taubatan? Kembali. Itu makanya taubat. Kembali ke mana kita? Kembalinya kita kepada Allah. Ke hulu kehidupan kita, ke fitrah kita. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi kalau duduk awak petang hari, dicari hari Lasanjo, duduk awak banyak orang lalu, tak ada orang nak menyapu awak ni. Tak ada orang nak mengundang awak ni. Tak perlu Ibu hati, mana Bapak Ibu? Memang kesempatan ketika itu tidak ke situ kita kembalinya, tapi kita kembalinya kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang perlu kita lakukan. Tapi bertaubat itu memang namanya taubat itu berat. Kalau tidak begitu tidak taubat namanya, karena taubat itu dalam penjelasannya kembalinya kepada Allah dengan berpayah-payah, berletih-letih dengan penyesalan. Ya Allah, lah 65 umur terpakai ya Allah, ibaratkan air yang mengalir lah banyak dan terbawa dalam. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Maka yang pertama dilakukan kata Imam Nawawi menyesal. Kemudian kamu tebuslah kesalahan itu dengan kebaikan. Itu harus kita kerjakan lah ya Bapak Ibu.
Jadi pergantian tahun ini momennya bagi kita untuk memikirkan, merenungkan bagaimana hati ini bisa kembali rujuk, artinya kembali kepada Allah, taubat. Bahkan salah satu perintah Allah tu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Cepat-cepatlah kalian itu, bersegeralah kalian itu. Kemana kita suruh bersegera? Meminta ampun. Minta ampun kepada Allah. Jangan berlambat-lambat. Nah, kalau oleh sebab itu Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembali bersihkan jiwa ini. Kenapa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Nan jiwa awak ko Bapak Ibu, nan hati ko, kata ayat tadi, tidaklah Allah menjadikan pada seseorang tu dua hati dalam satu rongga. Nah, ko penutup kaji gitu Bapak Ibu, jangan salah-salah isi nan cie. Kalau katakan hati apa Bapak Ibu, cie nak? Hati dalam gumpalan darah, hati dalam makna perasaan. Perasaan ko satu Bapak Ibu. Tapi yang terpenting makna satu itulah hati. Itu artinya maksudnya hanya satu rongga yang Allah siapkan di hati kalian. Apa itu? Itulah rongga yang harus kalian isi dengan hub ilallah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Jangan diisi zona lain. Rongga jiwa yang satu itu ibaratkan mangkok. Jangan biarkan mangkok yang satu itu bercampur bau di dalamnya. Isilah dengan yang bersih. Apa itu? Dengan kecintaan kepada Allah. Baca runya Ustaz mangkok nan satu jiwa ambo nan cik tu laba campur dua di dalamnya Ustaz, baca rum barasiahnya. Betul Pak? Atau ada kita ko nak lah barasiah saya tarik. Yakin bana awak mangkok jiwa ko barasiah tak pernah disentuh oleh keburukan dan kejahatan. Ndak Bapak Ibu? Ndak mungkin. Lalu Allah sudah mengatakan Allah nanti akan menerima kita ketika kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan hati yang salim. Bismillah. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah akan menerima nanti kecuali kita datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Mangkok yang kosong dan bersih itu. Kini baca caranya kita memberasihan mangkok jiwa awak tu Bapak Ibu. Kalau lah bercampur dua di dalamnya, tak jaleh warnanya, baca cara memberasihannya. So kita bayangkan di situ ada galeh kopi sini baca campur. Awak ingin kau di dalam kau berasiah. Apa caranya Bapak Ibu? Baru apa-apa bertanya gampang saya buang saja itu ganti galih baru. Nanti kau akan membuangnya. Caranya gampang. Tidak perlu dibuang lah. Tapi lah isilah itu dengan air yang bersih terus. Timbun air bersih ke dalam dari. Masuk. Maka yang di dalam yang kotor itu akan keluar dari. Kebersihan itu. Ini apa? Kalau begitu, kalau kita merasa mangkok jiwa ini penuh dengan keburukan, kejahatan, bersihkanlah dengan cara masukkanlah kebaikan terus. Jangan dilakukannya yang buruk lah. Sudahlah berhasil kau tambahlah yang buruk lah. Alah berputar-putar di situ. Bersihkan terus. Inilah yang di dalam bahasa tasawuf disebut tazkiyatun nafs. Oleh orang tasawuf mengatakan pembersihan jiwa. Apa yang harus kita masukkan dalam Ustaz? Yaitu istighfar kita dan zikir kita kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian apa lagi? Ikutilah, tebuslah yang buruk-buruk selama ini dengan kebaikan. Dia banyak kerajaan yang dah elok. Istighfar kita tebus dengan kebaikan. Langkah-langkah ini perlu kita lakukan Bapak Ibu supaya mangkok jiwa kita kembali bersih. Sebagai penutup. Nah, apa itu? Umur ini Allah berikan kepada kita. Sudah ada kadarnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan kadarnya kata Allah. Segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan kadarnya. Ada kadar masing-masing. Ada kadar tubuh awak. Ndak waktu kete remaja lah dewasa lah tua Allah mudekini ko ada kadar tubuh masing-masing. Jadi pasuan je leh. Umur 65 ada minum jo tetalua balengge 3 kali sekali. Anda tiba kadar je. Ala cukup itu. Nah, jadi pasuannya kalau dulu di andale ko ndak ada yang bisa melawan dulu. Kalau dulu ampe tetalua tu balengge lo pakai tapai lo leh. Ndak bawa badan bila bawa dulu kalau kini jadi semuanya tu leh. Ada kadar diri masing-masing.
Termasuk kadar Allah itu adalah rezeki dan umur. Oleh sebab itu kadar yang Allah rahsiakan kepada kita itu salah satunya umur kita. Ketika Allah masih membukakan kadar umur kepada kita, maka apa ayat penutup kaji kita? Wal tanzur nafsum ma qaddamat, hendaklah setiap diri itu melihat, mengevaluasi dirinya nang kini ko untuk hari esok. Harus ada kalkulator. Mau kali-kali nak umur lah 63. Nan tahu awak kali-kali dik ko siapa ibu? Tu awak nak. Tak bisa lo kita bawa kawan nak tolong kamari, tolong cari awak lebih kawan lebih rai duit yang selama. Bisa apa ibu? Tak tahu. Pasti ada yang kita sembunyikan kejahatan dalam diri yang tidak diketahui oleh manusia. Maka oleh sebab itu seperti pesan ayat tadi, hendaklah kita perbaiki hidup ini. Hendaklah kita menapak kepada jalan yang lebih baik. Jika ada yang tidak baik dalam hidup, maka bersihkanlah dengan cara masukkan yang baik supaya yang kotor itu keluar. Bapak Ibu hadir. Oleh sebab itu marilah kita selalu bermohon dan bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu berada dalam petunjuknya. Amin. Kita bermohon kepada Allah supaya kita selalu diberikan kesehatan. Sehingga dengan sehat ini cepat kita menebus, kita kembali ke pangkal kehidupan kita. Dengan bertaubat. Maka awak dalam muda-muda ikut ke Bapak Ibu, jujur saya kecendanya cocok main cari apa namanya promo-promo dah nak. Kena ada promo dah negeri. Perjalanan rihlah terbaik kita kalau sudah segini umur kita. Mana Bapak Ibu? Mas, kemari ni ke rumah Allah. Kecil orang tasawuf, uzlah wah. Apa uzlah tu Ustaz? Kata Imam Ghazali, uzlah itu ambillah waktu ketika kamu menyendiri. Lapihan lain, satukan hatimu hanya kepada Allah. Nah, dalam kesibukan awak tu uzlah awak sementara. Kosongkanlah dirimu dari yang lain. Jangan bikin yang lain dulu. Tapi isilah mangkok jiwamu dengan zikrullah. Bapak Ibu meradir, itulah kaji kita pada subuh ini jam 6:15 kita sudahi. Semoga bermanfaat, ya, dan semoga mendatangkan kebajikan bagi kita. Dan yang terpenting, mari kita berubah kepada yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nak merubah nasib awak doh. Nak merubah diri awak kecuali awak sendiri berubah. Jadi nak kita punya pikiran tenang salah. Kalau datang hidayah dari Allah, ku datang bikunda bisa betul salah. Hidayah dan petunjuk Allah itu kita harapkan dengan ikhtiar. Demikianlah Bapak Ibu, tausiah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga hari besok lebih baik dari hari ini. Dan kita panjang target kehidupan kita ke depannya selalu menuju lebih baik. Mohon maaf banyak-banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.